Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini masih Tuhan izinkan kita menikmati kehidupan ini. Nah, secara khusus sebelum kita merenungkan firman Tuhan, untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kesusahan ya, karena bencana ini banjir di mana-mana, baik daerah Jembrana, daerah Tabanan, dan juga daerah Jawa Timur ya. Kita melihat bagaimana banjir Jawa Tengah juga, Jawa Barat beberapa hari yang lalu juga hampir merata semua ya. Tapi kiranya melalui peristiwa ini tetap kita, saudara-saudara yang sedang mengalami kesusahan, tetap kuat dan Tuhan akan menolong, dan kita terus berserah hanya kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya curah hujannya mulai berhenti atau rendah ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai 18 ya. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes. Ini sangat menarik sekali kalau kita belajar dari firman Allah ini. Luar biasa, secara kita mau melihat bahwa terang itu sudah ada. Dan ketika terang itu ada pada kita, maka ya kegelapan akan menyingkir. Jadi kita tahu bagaimana kalau situasi gelap itu sangat tidak nyaman, sangat menakutkan, mengkhawatirkan ya, membingungkan, macam-macam, membuat kita gelisah, tidak tenang. Tetapi ketika terang ada, kita bersukacita, kita bisa menikmati semuanya di dalam terang. Yohanes pasal pertama kita baca bersama-sama. Ayat pertama, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah berada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Siapakah terang itu? Terang manusia yang dikatakan firman Allah telah ada di dalam dunia. Kebenaran firman ini menunjukkan tentang pribadi Yesus Kristus yang adalah juga disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa, kemudian Bapa mengutus dia. Dia adalah firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu, Allah itu menjadi manusia. Dan dia adalah terang itu. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini memiliki terang karena dia telah percaya kepada Yesus yang adalah terang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik bagian ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang terang itu. Jadi kalau di dalam diri seseorang tidak ada terang itu, maka dia berada di dalam kegelapan. Karena dunia sudah gelap. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dunia ini gelap. Dunia ini penuh kejahatan. Ya, manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Ya, pikiran manusia kecenderungannya adalah berdosa, hatinya berdosa, kelakuannya berdosa, gelap. Nah, bagaimana supaya manusia itu kelakuannya baik, benar? Dia harus memiliki terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat yang baik, yang benar di dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan gelap tidak dapat dikatakan itu adalah benar. Perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan itu tidak benar. Artinya, yang jahat itu, yang dilakukan oleh orang dalam keadaan berdosa, itu tidak baik, itu tidak benar. Dan ketika manusia itu dikuasai dosa, dikuasai kegelapan, dia tidak akan mampu keluar dari kegelapan itu oleh kekuatan dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak memiliki terang. Ya, dia sudah jatuh dalam dosa tadi, dia sudah ada dikuasai dalam kegelapan. Tetapi ketika terang itu datang, dan kemudian kita menerima terang itu, umat manusia menerima terang itu, setiap pribadi menerima terang itu, maka setiap pribadi yang telah menerima terang itu, dia memiliki terang. Nah, oleh karena dia memiliki terang, maka kegelapan tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Artinya, dia akan bisa melawan perbuatan-perbuatan kegelapan itu, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Dia bisa menyingkirkannya, menghalaunya, mematikannya. Dan dia tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena terang itu ada padanya, pada kita yang percaya. Supaya terang itu menguasai hidup kita, supaya terang itu ada pada kita, caranya hanya satu, percaya kepada terang itu dan menerima terang itu. Siapa terang itu? Yesus. Jadi harus percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menerima Yesus di dalam hidup, mengizinkan Yesus bertahta dalam hati kita, menguasai hidup kita. Akhirnya kita dikendalikan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dikontrol oleh Roh Kudus, atau dikontrol oleh terang itu. Jadi kegelapan menyingkir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bisa kita buktikan dalam satu ilustrasi kecil. Kalau ada dalam kegelapan, misalnya di rumah, tiba-tiba ada pemadaman PLN, listrik mati, gelap. Kita mulai meraba-raba kan? Mau cari ini, cari itu, ada yang coba-coba menghafal letak posisi rumah, jalan, terbentur juga, jatuh, terang, ada, waduh sakit, terantuk dan lain sebagainya.
mencari terang. Nah, kemudian ketika menemukan senter kah, korek api kah, HP, dapat langsung dinyalakan. Cuk, wah terang. Apakah semua rumah terang? Tidak. Terang itu hanya di sekitar kita karena kita memiliki terang itu. Kemudian kita berjalan. Mulai dari ruang kamar kita tadi terang, kemudian kita masuk ke ruang tengah jadi terang. Loh, kok bisa terang? Karena kita masuk. Kenapa kita masuk ke ruang tengah jadi terang? Karena kita ada terang. Terang itu bersama kita. Jadi ruang tengah itu jadi terang. Kegelapannya kemana? Menyingkir. Kemana lari? Ya nggak tahu. Lari kemana? Pokoknya ya nggak gelap lagi. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, yang memiliki terang itu sudah otomatis kegelapan itu menyingkir. Amin. Otomatis. Karena apa? Di dalam dia ada hidup, dikatakan ayat 4. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi gini. Orang berkata, aku memiliki terang, aku hidup di dalam terang. Tapi perbuatannya adalah perbuatan kegelapan. Dia sesungguhnya belum memiliki terang itu. Hukumnya begitu Bapak Ibu. Ruangan gelap, kalau benar-benar kita memiliki terang, nyalakan senter, nyalakan HP kita yang ada senternya atau lilin, pasti kegelapannya menyingkir. Itu pasti, nggak mungkin lagi. Bagaimana seseorang berkata, aku punya lilin, lilinku sudah menyala, tapi jalannya meraba-raba. Nggak bisa. Kenapa nggak meraba lagi? Karena sudah terlihat jelas kok. Apa yang mau kita ambil? Oh itu mangkok. Oh kelihatan kok ada. Kita datang ke dapur mencari mangkok. Tadinya dapur gelap, tiba-tiba terang. Karena apa? Kita masuk. Kita bawa terang itu. Nah, kemudian apakah kita akan keliru mengambil mangkok? Tidak. Karena kita lihat dengan jelas. Tapi kalau tidak ada gelap, tidak ada terang, semua gelap, wah kita raba-raba bisa pada jatuh, pecah semua tuh. Jadi perbuatan di dalam kegelapan gak ada yang benar. Perbuatan dalam kegelapan itu hanya akan menghancurkan. Untuk itu kita perlu terang. Nah bagaimana kita untuk mendapatkan terang itu? Terang itu sudah datang. Hanya dibutuhkan kesiapan kita menerima terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, dalam pembacaan ini konteksnya ketika Yohanes Pembaptis datang dan dikatakan terang itu sedang datang, itu berbicara kepada Yesus. Nah, dari sisi kita sekarang sudah datang, sudah ada. Ya, masalahnya sudahkah kita terima terang itu atau tidak? Jadi terang itu sudah ada, tetapi apakah kita sudah menerima terang itu atau tidak? Apakah kita masih di dalam kegelapan? Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Inilah fakta yang terjadi. Tidak ada atau boleh dikatakan sedikitlah yang membuka hati untuk menerima Yesus sehingga mereka memiliki terang. Tapi kebanyakan menolak. Nah ini juga berbicara bagaimana orang Israel yang akhirnya menolak Yesus. Ya, Yesus datang kepada miliknya, tapi miliknya itu tidak mengenal dia. Wah, ironis sekali ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena manusia dikuasai kegelapan. Dan mereka tidak mau membuka hati untuk menerima terang itu. Ini pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memang lebih senang di dalam kegelapan ya nggak usah terima terang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara akan mengalami penderitaan selama-lamanya karena ada dalam gelap. Siapa bilang orang tenang dalam kegelapan? Siapa bilang orang sejahtera dalam kegelapan? Siapa bilang oh saya menikmati kegelapan? Wah payah itu. Parah ya. Oh saya senang kok dalam gelap. Kalau saya berjalan dalam kegelapan saya bersuka cita. Ada apa itu? Oh, pada umumnya orang tidak suka gelap.
Kalau sudah mulai gelap pasti gelisah, tidak tenang. Waduh, ini susah. Tetapi kalau sudah ada terang itu baru senang, baru bahagia. Oh, puji Tuhan. Masih ingat dulu waktu masih anak-anak ya, ketika lampu mati, teriak, kita berdoa supaya listriknya segera hidup lagi, menyala lagi. Wah, setelah kita nunggu 1-2 jam dalam kegelisahan, tiba-tiba lampunya hidup, langsung kita senang. Haleluya, puji Tuhan, lampu sudah terang. Wah, segera saja. Ya, langsung bisa beraktivitas. Wah, bisa putar televisi, lakukan ini, lakukan itu. Bahagia rasanya. Tapi kalau masih dalam kegelapan, di mana letak kebahagiaannya? Nggak ada. Jadi bersyukurlah kita sudah menerima terang itu. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah menerima terang itu, sehingga di dalam diri kita ada terang. Kemanapun kita pergi, kegelapan tidak menguasai kita. Terang itu bercahaya. Amin. Terang itu bercahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, yang adalah firman jadi manusia itu, Dia adalah terang itu. Ketika kita percaya kepada Dia, ini hal yang luar biasa. Karena Dia terang dan terangnya ada pada kita. Karena Dia ada pada kita, berarti Dia menjadikan kita anak-anak terang. Dia jadikan kita anak-anak Allah. Di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya kepada terang itu adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah memiliki terang. Anak-anak Allah ada dalam terang. Siapa anak-anak Allah? Yang percaya. Orang percaya, pengikut Kristus. Orang percaya memiliki terang. Dan dia hidup di dalam terang. Dia pergi kemana saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, dalam dirinya terpancar terang itu. Amin. Dari kesaksian hidup kita ada terang itu. Artinya apa? Kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita mengalami pembaharuan. Orang bisa melihat kita karena ada terang di dalam diri kita. Orang bisa membedakan kita sebagai pengikut Kristus yang setia, yang benar-benar percaya kepadanya, di mana terang itu bercahaya. Dan ketika orang lain melihat orang di sebelah kita, kiri kanan kita yang tidak memiliki terang, mereka pasti bisa membedakan. Jadi kalau orang berkata, sama saja, dia dengan dia sama saja, artinya gini, satu pengikut Kristus, satu enggak, tapi sama saja, gelap, tidak ada terang, tak terlihat, ya berarti dia yang satu itu yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi tidak ada cahaya, sesungguhnya dia belum memiliki terang itu. Ini hukum normalnya, hukum alami. Saudara ada di dalam kegelapan, nyalakan lampu, pasti terang. Orang-orang yang jauh di sana, ya katakanlah 50 meter dari kita, ini semua gelap. Dia pun yang 50 meter itu juga dalam kegelapan. Tapi ketika kita nyalakan terang itu di sini, dia yang 50 meter itu dia bisa lihat terang kita loh. Ada cahaya di sana. Jadi di mana kita berdiri itu terang. Dan orang dari jauh bisa lihat ada terang di dalam diri kita. Karena kita berdiri di dalam terang itu. Atau kitalah terang itu. Karena terang kita sudah terima. Jadi dimanapun kita berada, terang yang kita sudah terima yang ada di dalam diri kita itu memancarkan cahaya, memancarkan terang juga. Jadi pasti orang-orang yang sudah menerima terang itu, yang sudah menerima Yesus, di dalam dirinya akan terpancar terang itu. Dan orang lain akan melihat terang yang ada di dalam diri kita. Dan ketika orang melihat terang di dalam diri kita, mereka akan berbahagia, mereka akan senang. Sama seperti ada orang yang masih dalam kegelapan, kemudian dilihat ada cahaya. Wah, ada di sana cahaya. Yang memberi petunjuk kepada kita supaya kita mendekat kepada Dia, sehingga kita keluar dari kegelapan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kemarin ini ada bepergian kadang-kadang menakutkan kita ya. Apalagi naik pesawat. Kemarin kita hari Minggu ya, pulang dari Jakarta. Waduh, ini lihat situasi, jangan-jangan hujan, begini gelap. Apalagi malam ya, Bu Pendeta bilang, udah kalau bisa dimajukan deh, jangan malam. Malam kalau udah malam kan gelap.
Ya, tapi kita bilang tenang aja, Tuhan bersama dengan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kita kan sebagai manusia kekhawatirannya ada juga nih. Pada saat di atas geruduk-geruduk, ya mulai takut juga, Tuhan tolong. Nah, waktu mau landing kira-kira 10 menit lagi ya, mulai dari atas, mulai dari turun kan terasa tuh. Nah, masih gelap. Kurang lebih jam setengah 9 kita di wilayah udara Bali ya, mulai turun. Nah, sudah mulai turun dan ketika saya lihat ke bawah sudah mulai lampu-lampu kelihatan. Oh, puji Tuhan, itu sudah ada lampu-lampu, udah terang, berarti sudah dekat. Tidak lagi mengkhawatirkan karena lampu-lampu di bawah sudah kelihatan. Artinya rumah kota Bali sudah kelihatan ya. Jadi wah, ini sudah semakin tenang. Jadi ketika saya lihat lampu itu, ya masih jauh tapi kelihatan kok lampunya. Wah, ini sudah mulai tenang. Ya, udah deket banget, enggak terlalu jauh lagi. Dan semakin dekat dengan terang, semakin dekat dengan bandara, semakin rasanya tenang. Dan kemudian ketika pesawat sudah dapat mendarat dengan baik, setelah masuk ke kota dan terang, senang rasanya. Ya, jadi hidup di dalam terang itu sangat mendatangkan kebahagiaan. Untuk itu kita jangan sia-siakan ketika ada terang itu. Terima terang itu, jangan malah menyingkir dari terang, jangan hidup dalam kegelapan. Perhatikan di sini dikatakan Yesus datang, terang itu datang, tapi orang-orang di mana Yesus datang supaya memberi terang kepada mereka malah menolak. Satu kerugian besar jika orang menolak terang itu. Satu kerugian besar jika umat manusia menolak Yesus. Tetapi satu keuntungan besar, satu kebahagiaan yang besar yang luar biasa kalau setiap kita datang kepada terang itu, menerima terang itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita memiliki terang itu dan terang itu ada di dalam kita. Kemudian terang itu terpancar dari hidup kita. Orang lain bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada terang. Dan ini mau kita buktikan. Pasti, bukan mudah-mudahan. Orang yang sudah memiliki terang, di dalam dirinya ada terang dan kegelapan akan menyingkir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa terang itu ada pada kita. Jadi apapun situasi, kondisi yang ada, jangan takut. Jangan takut kepada kegelapan itu. Jangan takut dengan hal apapun, sebab kita sudah ada di dalam terang. Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bagi setiap saudara, Bapak Ibu yang akan bepergian hari ini, tetap kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita dan kita ada di dalam terang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.